Oke, pada kesempatan ini saya coba menampilkan dari sisi program yang sudah saya update. Kemungkinan di sini secara menu akan sedikit berubah dari yang saya pasang sebelumnya. Oke, kita coba mulai dari pembuatan kontrak sampai dengan proses pencetakan invoice. Oke, kita mulai. Di sini kita login. Kebetulan saya login sebagai administrator. Kemudian kita lihat kontrak manajemen. Kita buat kontrak baru di kontrak register. Kita tambahkan kontrak, kemudian contoh kita asumsikan kontrak bermula dari kontrak ditandatangani di 1 November 2013. Tenannya kita ambil tenan yang sudah ada, contohnya Bravo. Unitnya kita ambil contoh adalah unit yang 300 meter persegi. Kita kasih nama unit contoh. Tenan kategori kita bilang aksesoris. Periode sewanya adalah 01/01/2014 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan kontrak 2 tahun. Kemudian kita pilih normal, kita save. Kemudian kita akan coba melakukan penginputan terhadap rate rental dan rate service. Kita add detail, ini 01/01/2014, sini 31 Desember 2015. Kita pilih rental charge, kita isi 150.000 per meter sebagai contoh. Dan kita add lagi buat rate service charge-nya 01/01/2014, 31 Desember 2015. Rate service charge-nya kita bilang contohnya adalah 50.000. Kita save dan kita save. Nah, setelah ini kita lakukan proses untuk melakukan approval. Approval dapat dilakukan di tenant relation, contract maintenance, contract management, dan contract approval. Ya, nah, berikut hasil dari inputan tadi akan muncul di sini. Dan jika di sini banyak kontrak yang muncul di sebelah kiri, maka harus dilakukan pemilihan terlebih dahulu dengan mengklik 2 kali sebelum melakukan proses approval. Nah, kalau kita harus pastikan bahwa ini sama dengan ini sama dengan ini, sehingga data yang akan ada di sini sama dengan data yang ada di sini. Oke, kita lakukan checklist. Artinya adalah kita akan memilih kontrak ini supaya di approve, dan kita melakukan approval dan kita yes. Maka proses pembuatan kontrak approval dilakukan sehingga akan terbentuk schedule proses penagihan. Berikut schedule penagihan terbentuk. Nah, setelah proses ini dilakukan, maka proses pembuatan invoice sudah dapat dilakukan. Untuk proses pembuatan invoice, kita masuk di AR transaction, kemudian billing proses rental. Oke. Nah, kebetulan di sini terdapat 4 invoice yang belum tercetak karena periode sewa tadi adalah 1 Januari, 31 Januari. Ya kan? Sedangkan sekarang adalah tanggal 5 Februari. Asumsi invoice periode ini sudah pernah ditagihkan untuk rental dan service charge. Asumsi sudah pernah ditagihkan sehingga kita nggak perlu lagi melakukan penagihan terhadap invoice ini. Kita akan melakukan mulai proses penagihan di bulan Februari, 1 Februari sampai 28 Februari. Nah, untuk mengcancel schedule invoice ini, maka kita dapat melakukan di tenant relation, contract maintenance, dan contract administration. Nah, di sini kita pilih kontrak unitnya, kontrak numbernya. Oke, Bravo. Nah, di sini akan muncul 4 schedule juga. Kemudian untuk schedule yang pertama dari 1 Januari kita akan lakukan cancel. Dan ini kita akan lakukan cancel atas 2 schedule ini. Untuk melakukan cancel dapat diklik 2 kali. Kita klik cancel dan save. Ini juga kita say cancel, cancel dan save. Sehingga kita hanya memiliki 2 schedule, yaitu schedule rental untuk periode Februari dan schedule service untuk periode Februari. Nah, setelah itu baru balik kita ke proses pembuatan invoice.
Sehingga di sini akan muncul dua buah invoice, yaitu untuk periode Februari untuk rental dan periode Februari buat service. Ini dapat diketahui di description rental service atau di transaction type rental dan service. Oke, untuk melakukan proses pembuatan invoice kita dapat melakukan hanya melakukan klik seperti ini, kemudian kita proses dan proses pembuatan invoice sudah selesai dilakukan. Untuk melakukan pencetakan kita langsung klik invoice ini, print invoice, dan proses invoice sudah langsung terbentuk pencetakannya. Oke, nah selanjutnya setelah invoice ini terbit, kita akan melakukan proses pencetakan faktur pajak. Pencetakan faktur pajak dapat dilakukan pada menu AR Transaction, faktur pajak proses. Dalam hal ini faktur pajak proses kita generate terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul dua invoice yang tadi kita proses untuk dibuatkan faktur pajaknya. Generate faktur pajak ini dalam artian untuk mengambil nomor faktur pajak yang sudah kita sediakan. Karena proses sekarang tidak bisa otomatis langsung cetak karena nomor berpengaruh terhadap berapa atau berapa range nomor yang digunakan oleh CMP. Asumsi kita akan proses dua-duanya. Kita generate faktur pajak, proses yang sudah selesai, kemudian kita lakukan proses pencetakan faktur pajak. Oke, kebetulan ini ada contoh-contoh yang lain yang tadi saya proses. Di sini terhadap ada dua Bravo, rental charge dan service charge. Dan untuk melakukan pencetakan, ini nomornya 74 dan 75. Oke, kita bisa langsung klik kanan, print. Untuk print lembar pertama, kita print. Maka dia akan muncul di 75 dan 74. Faktur pajak, dan berikutnya kita cetak lembar kedua juga sama, kita print. Nomor 74, 75 dan 74. Oke, nah kemudian setelah dilakukan proses pencetakan faktur pajak, bagian AR secara job desk sudah selesai dikarenakan proses invoice sudah diterbitkan, sudah dicetak, dan proses faktur pajak juga sudah dicetak. Langkah selanjutnya adalah proses proses posting keuangan, di mana posting keuangan ini akan saya bahas di sesi berikutnya dan tidak pada sesi sekarang, sehingga untuk sekarang itu saya akan bahas sampai proses pembuatan invoice saja.